Sayang ya, minggu lalu kita nggak bahas ini, Renda. Iya, padahal soundtrack dari Pengabdi Setan 2 tuh menurut gue cukup seram dan mencekam, Tan. Bingung soalnya mau dimasukin di bagian mana minggu lalu. Astaga, terkutuk anjir, takut gue. Bentar. Kita pindah ke studio, Renda. Gue kira tadi di Gimon. Bukan. Aduh, tuh gue takut. Nih orang nih. Aduh, Kenapa kita ada di sini? tapi gue merinding anjir. Aduh, gue udah males banget. Gue ngerasa kayak ada yang Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Yes, alright. Dan sini kembali lagi kita bakal bahas tentang film-film dan film, uhuy, ya bersama gue Nathan dan gue Ernest Setiawan. yes, tentunya itulah dia Smart Viewers ya. Nah, kalau minggu lalu pembahasan mengenai Pengabdi Setan 2 Komunion, Betul. kita udah ada review, udah ada beberapa pertanyaan yang terjawabkan, tapi juga ada yang kita lontarkan ke Smart Viewers untuk menjawab. Bener. Kira-kira menurut kalian seperti apa? Nah, di sini Di sini, Tan. Di sini kita akan adu mekanik. Aduh, mekanik. Serem Jadi juga. ada teori gua, ada teori Rianda. Betul. Nanti kalau Smart Virus di bawah kira-kira yang setuju siapa? Setuju siapa? Siapa yang kalian setuju? Mungkin teori-teori mana? Kalian juga ada prediksi-prediksi? Silakan komen di bawah gitu ya, Smart Virus ya. Di sini kita maksudnya Pengabdi Setan 2 ini kan banyak banget bisa kita berspekulasi, berasumsi. Baik juga ya, dari teman-teman juga di Twitter gue baca sih. Benar banget. Karena di Twitter bukan cuma penontonnya doang, Joko Anwar juga loh. Ngasih clue. Ngasih clue itu banyak banget. Kalian teman-teman bisa langsung cek aja karena dari Joko Anwar dari sedetik. Janji. Nah, lanjut nih. Sampai detik ini pun Joko Anwar bilang kalau misalnya thread tersebut dia mengasih clue itu masih tetap berlanjut gitu. Bikin penasaran berarti. Bikin ya? penasaran. Jadi Oke, kita oke. di sini juga ada beberapa teori dari kita yang ngambil dari sana gitu. Oke, Clue-nya oke. ya. Sip. Gitu. Betul Oke, dari pertama dulu. Di sini kita ada beberapa ya, Renda. Apa tuh, Tan? Ini mungkin dari yang pertama dulu, kita dari yang terdekat dulu aja. Yang paling ya. dekat dulu deh, boleh. Yang paling dekat dulu aja. Yaitu adalah teori pertama mengenai Raminom. Raminom. Ibu. Karena ibu. Ibu. Nah, itu. Ibu kan? Teori gua, Oke. Raminom itu sebenarnya adalah manusia, Raminom. bukan setan. Nggak usah kaget, boleh nggak? Kan ceritanya. Saya juga kaget tadi. Kenapa tuh, Raminom Tan? itu menurut gua manusia, dalam arti Manusia. gini. Pertama ya, Oke. terkhususnya dulu ya. By the way, disclaimer guys, di sini semuanya teori, bukan fakta ya. Betul. Tidak ada dari kita semua yang diomongin sini, mungkin ya beberapa, nggak semuanya dikonfirmasi Joko Anwar benar. Betul. Gitu. Nah, Raminom itu menurut gua adalah manusia. Tapi sebelum kita bahas panjang ke sana dulu, Raminom itu menurut gua sebenarnya sama ibu itu Iya. beda orang. Ya, Oke. Di film pertama yang kita nonton, menurut gua itu udah Raminom. Malah udah Raminom. Malah udah Raminom. Jadi Oke. ibu itu hanya jelmaan menurut gua. Maksudnya gini, Raminom itu adalah menggunakan jelmaan ibu di dalam dunia manusia. Oh ya, ya. Dulunya sebenarnya ada sosok manusia namanya Raminom gitu. Oke. Karena maksudnya dalam arti menurut gue dia itu kayak ini semacam orang yang dijunjung tinggi dalam sekte tersebut. Kayak diagungkan. Yang gitu. diagungkan Alright, dalam ya sekte Pengabdi Setan gitu. Cuman belum tahu ya apakah di sekte tersebut itu konsepnya sudah seperti yang sekarang atau enggak, kayak nyari-nyari anak atau ritual-ritual yang sama atau enggak. Gue nggak tahu, mungkin ini bisa jadi kayak udah jauh mampus gitu loh. Kayak mungkin sebelum tahun 1955 yang ditunjukin di konferensi Asia Afrika itu. Mungkin bisa oke. jadi sebelum itu lagi gitu. Si Raminom ini. Nah, berlanjut masuk ke teori yang kedua. Apa tuh, Tan? Nah, Raminom itu kan takut dengan alat yang dibawa sama Pak Budiman kan. Betul, si yang jurnalis. Ya, Betul. oke. Dia ngebawa kayak alat semacam, ternyata itu nama alatnya apa? Fear of anguish. Nah. Itu bentukannya kayak pentungan ya.
kayak Tadinya. pentungan. Kalau misalnya nggak dibuka, kalau dibuka tuh bentuknya kayak apa? Kayak ada bornya gitu lah. Bunga-bunga bor gitu ya. Yes, kayak kuncup bunga lah. Iya benar, kayak kuncup bunga maksudnya gitu. Oke. Nah ini kan sebenarnya alat yang digunakan untuk menginterogasi dan juga untuk menyiksa perempuan yang dituduh sebagai penyihir ya, pada zaman abad pertengahan. di abad pertengahan. Ngeri. Maksud gue itu dia. Karena kalau misalnya kita tarik balik yang seperti tadi gue bilang, bisa jadi memang udah agak jauh nih Raminam sebelum tahun 55 karena alat penggunaan ini tuh untuk di abad pertengahan. Kuno ya, udah lama Betul. banget. Sebenarnya menurut gue kayaknya tahun 1955 alat penyiksaannya mungkin kayaknya udah lebih canggih nggak Udah sih? lebih modern sih, nggak ada dia. gitu banget. Mungkin ini ke kesannya apa? 1800-an lah. Mungkin ya, Iya. mungkin ya. Nah itu dia, makanya Raminum ini takut sama alat itu karena dulunya mungkin dia mati in the end karena disiksa oleh alat tersebut. Itu kan alat tersebut itu penyiksaannya konsepnya gini guys, itu kan kayak kuncup gini kan. Oke. Nah, terus kalau ada screw dibuka-buka gitu, nanti dia lama-lama akan kebuka gini. Nah itu dimasukin ke dalam semua yang bisa dimasukin di lubang manusia. Serem. Ya. Entah itu di mulut ataupun di area bawah. Daerah kewanitaan gitu lah. Betul. Nah ini sebenarnya bisa di laki-laki juga. Oh iya. Tapi mostly di sini kan digunakannya kebanyakan mungkin untuk di perempuan. Karena penyihir Gitu. orang Penyihir tuh kayak soalnya dulu tuh kayak mungkin wanita yang menggunakan magic itu kayaknya katanya lebih kuat. Oke. Gitu. Dan dulu kental banget kan anaknya itu, mungkin ada tuduh-tuduhan juga. Ada tuduh-tuduhan jatuhnya ya. juga. Yes, dan yes, gitu. Nah itu makanya Raminam itu takut yang seperti tadi ya sudah jelas ya karena alat itu. Karena baseline utama yang harus dipahami adalah karena dia manusia dulu yang disisa dan mati menggunakan alat fear of anguish. Cukup masuk akal sih teori. Ini teori 1 dan 2 menurut gue berhubungan. Oke. Selanjutnya ada. Itu ya, kalau buat Smart Feels ya. Setuju atau enggak? Komen di bawah. Boleh. Gitu. Nah, yang selanjutnya nih Tan, mungkin sini ada teori yang selanjutnya itu pembunuh sebenarnya itu sebenarnya manusia Tan. Betul. Kemarin kan pas selesai kita nonton, setelah diskusi bareng, Betul. terus gue kepikiran juga kan, kayaknya pembunuh sebenarnya tuh karena coba kita tarik kilas balik dari film pertama. Oke. Kayak yang paling inget di film pertama tuh yang mati yang jelas ada 2 orang. 3 orang, sorry. Anak Ustadz, Betul. Ustadz, Pak Ustadznya. nenek, Iya. ya kan? Nah, Pak Ustadz matinya kayak berdarah-darah di badan Dan setelah ada- ngeliat pocong. Si siapa? Anak Pak Ustadz Betul. itu Kecelakaan. mati kayaknya karena ada orang lewat kan. Kecelakaan. Makanya Oh dia iya belok. iya iya Nah, iya iya. Yang ketiga nenek gue lupa sih mati. Oh dia dikunci terus jatuh ke bawah kan. Ke Jatuh ke sumur. Betul, ke Nah, sumur. di film ini, di film kedua, oh iya, disclaimer lain, spoiler, gue lupa Telat tadi di ya. awal. Oke. Nah, terus contoh lain di film ini yang mati Tari, Dino. dia masuk ke tempat sampah kan, Iya, pembuangan sampah. nggak ada yang dorong kan, Nggak ada, dia Masuk sendiri kan? Karena dia takut. Nah, takut kan? Dia takut. terus Dino nggak ada yang dorong kan, Nggak ada yang dorong. nggak ada yang dorong, Karena dia kayak takut. kaget, good gitu kan. Yoi. Terus Pak Ustadz nggak dikasih tunjuk kan, dia dibunuh sama setan kan. Tiba-tiba Tidak ada scene di mana dikasih tunjuk secara langsung setan menyerang manusia. di setiap karakter ini nggak dikasih tahu kalau misal kematiannya ini tuh dari hantu atau dari nggak hal lain. dikasih tunjuk gitu loh. Kalau misalnya dia kenanya apa, paling cuman setan mengganggu. Nah, kenapa makanya gue kepikiran pembunuh sebenarnya itu adalah manusia karena di film pertama bapak ngomong kayak gini ke yang anak paling kecil di atasnya Ian siapa? Oh, Bondi atau Bondi. Bondi ya? Bondi. Nah, ngomong ke Bondi gini di kasur waktu mau tidur. Kamu nggak usah takut sama setan-setan. Yang bahaya itu malah manusia, pembunuh, pencopet, apa. Itu film keduanya juga ada loh kan. Nah di film kedua juga kan, Pak Ustadznya Pak malah yang Ustadz ngasih ngomong tahu. ke Tari. Betul. Dia bilang takut tuh sama Allah gitu. Kalau kamu itu soalnya manusia itu apa? Gue lupa. Lebih kejam lah. Lebih atau kejam lah lebih gitu serem kan. kan. Memang manusia itu lebih serem gitu. Nggak usah takut sama yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya ini jatuhnya lebih kayak ke hint juga kali ya. Itu kan? dia, Karena makanya. dialognya masih dipakai lagi. Ya. Makanya menurut gua yang ngebunuh kayak misalnya di film pertama deh, kalau misalnya kalian bingung Pak Ustadz mati sama siapa, menurut gua mati sama Ian karena dia bawa pisau. Iya, ada di ini. Kalau kan, anak kasih Pak tahu. Ustadz udah jelas. Kalau misalnya si nenek mungkin bisa jadi didorong sama Ian. Nah. Ian bandel ya. Oh. Terus kalau di film kedua Oke. semuanya udah jelas kayak
Tari mati ya karena dia masuk sendiri kan. Masuk sendiri. Hanya hayalan. Balik lagi seperti kata Pak Ustadz. Dino mati bisa jadi karena hayalan, karena dideketin sama setan dia mundur sendiri kan. Iya. Sudah jelas. Terus si siapa satu lagi yang mati tadi gue bilang? Pak Ustadz. Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz itu jadi seperti yang kita tahu sebenarnya di dalam rusun tersebut nggak semua warga cabut dari rusun kan. Ternyata beberapa ada yang nginep di atas. Ada yang stay di lah lantai di situ. 15. Iya, iya. Gitu kan? Oh iya pakai bener pakai jubah. Yang pakai Iya. jubah, yang pakai Iya, jas gitu-gitulah. Betul. Nah, bisa jadi itu sebenarnya digorok sama orang-orang itu. Nah, Seru juga. itu dia Rianda. Nah, teori ini emang ada kesinambungan semuanya, guys. Ada kesinambungan semuanya. Oke, apa nih? Kenapa tiba-tiba Pak Ustadz ada yang bunuh gitu? Kenapa yang lain kok tiba-tiba dibiarin aja sama setan-setan? Karena menurut gua itu soalnya beberapa warga yang bukan anggota sekte Oke. sebenarnya diliatin di spy sama diintai sama anggota-anggota sekte. Sektenya. Kenapa? Kenapa? Itu ada teorinya dan ada clue-nya dari siapa? Joko Anwar yang sendiri ya. dan ada beberapa penonton juga yang melihat ada sosok di dalam kamar di ruang kerja Pak RT. Oke, kayak ini ya, bayangan gitu nggak sih? Bayangan. Jadi waktu kan si Bondi nembak-nembak gitu kan, cekit Pakai flash ya kan dari kamera jadul gitu kan. itu. Nah, itu ada bayangan di depan pintu ada siluet manusia gitu. Mungkin Gitu. kesannya maksud cowok gua. kali ya mungkin ya. Apa? Kayak cowok gitu ya bayangan. Kayak cowok Kayak gitu. sih. Ya mungkin pokoknya nggak pakai payung lah, kayak gue ngeliatnya kayak ada orang gitu. Iya, berdiri Nah, doang. bisa jadi karena memang sebenarnya mereka di dalam situ udah diintai. Nah, Pak Ustadz bisa jadi diintai. Terus akhirnya karena mumpung lagi sendirian langsung Nyari momen yang tepat sih ya. Mungkin karena tadi turun kan tapi. jebrek. Oke. Capek juga gue ngejelasinnya. Oke, mungkin gue lanjut nih Tan ya. Teori selanjutnya nih gue ada nih Tan, yaitu Wisnu dan bapaknya yang kebakar nih. Mungkin lu sedikit tahu lah kenapa kayak Wisnu waktu dikenalin tuh dia ini Tan, ngasih tau kalau bapak tuh udah meninggal karena dia dikunciin di kamar. Nggak bisa dibilang dikunciin. Kekunci. Iya, karena Kekunci. dibilangnya Kekunci. dia cerita ke Rini terkunci di kamar. Terus waktu digandungi setan dibilangnya buka pintu Wisnu. Oh yang kata pas kayak yang di tempat buang sampah itu ya? Itu. Tapi Jadi ini menarik sih. nggak ada yang tahu sebenarnya terkunci atau dikunci. Soalnya ini kenapa kayak dia survive dan kayak kenapa mungkin alasannya kan bisa jadi karena dia kan kayak disiksa dan sama ayahnya kan dan sama ibunya dan mereka akhirnya bikin bahasa isyarat. Dan sini mungkin ada juga teori yang mengatakan kalau mungkin aja keluarga Wisnu nih sekte juga nih kan. Bisa jadi. Yes, karena menarik nih yang mati tuh bapaknya karena di film yang kedua juga yang mati tuh si keluarga bapak si Rini ini bapaknya yang mati. Ya, apakah emang dari calon pemimpin ini si ayah ini bakal mati? Who knows soalnya. Karena menarik, kayak agak sama aja. Nggak ada yang tahu sih kira-kira yang mati di dalam keluarga tersebut pengabdi setan itu siapa. Nah, terus ini berlanjut juga di teori selanjutnya ya. Oke. Menurut gua di sini Wisnu bisa jadi berperan penting terhadap secara skala pengabdi setan gitu ya. Oke. Karena setelah mengumpulkan teori dan juga gue berteori tersendiri, kita berdiskusi juga, kayaknya masuk akal kalau misalnya kita bilang Wisnu ini adalah Messiah. Sang penyelamat ya, juru Betul. selamat. Just like Ian is lawannya dari ini the ya. devil, ya, the Omen Kid, gitu dia. Ian malah jahat. Menurut gue ya, karena kayak di endingnya itu kan dikasih tunjuk kalau misalnya Ian itu mengatur masyarakatnya pengabdi setan kan. Oh ya. Terus tiba-tiba Wisnu pun mengerti, bisa. Jangankan bisa tahu pergerakannya gimana, mungkin mungkin kayak doanya pengabdinya pun nurut. Iya, gitu. dan itu bikin penasaran aja sih kayak semisal mungkin tuh doa-doanya mereka dan bahkan Wisnu tahu juga loh. Iya, itu dia makanya. Dan maksudnya bisa dibilang kayak kalau semua sisi ini kayak yin dan yang mungkin ya hitam dan putih gitu. Jadinya bisa jadi menarik banget sih menurut gua kalau misalnya memang di film selanjutnya Wisnu bisa jadi peran penting, makanya dia selamat dan dia yang membawa Pak Budiman untuk ke lantai paling atas. Iya. Sampai lama. Mesias benar juga nih. Dan sebenarnya ada teori yang lebih menarik lagi nih Tan. Mungkin di ending kita melihat kalau dari film kedua ini ada dari foto ketika dari
event-event besar, mungkin kayak ada konferensi Asia Afrika, Betul. ada foto dari si Batara dan juga Darmina. Betul. Dan ini ada teori yang bilang kalau anggota KA juga termasuk para pengabdi setan gitu. Karena di beberapa foto juga, di foto rusunnya itu ada orang pakai jas juga, mungkin kayak orang bule gitu kan. Nah di sini juga banyak kesimpulan kalau 29 anggota dari KA ini juga bisa jadi kan tuh perwakilan dari setiap negara gitu kan. Bisa jadi di setiap negara ini juga perwakilan dari pengabdi setan, jadi penyebar luas gitu loh. Jadi di sini menarik kalau semisal bisa aja semisal pengabdi setan tuh nggak ada di Indonesia aja, mungkin di Asia dan di Afrika juga bakal Betul. ada. Gue pengen nambahin soalnya menurut gue ada hubungannya juga ya, karena kan kata Joko Anwar angka di dalam film ini tuh sangat penting. Betul. 29. Pemimpin yang datang ke dalam konferensi Asia Afrika itu ada sebanyak 29. Betul. Terus 29 tahun sekali ada perayaan. Ya, Iya kan? ada fotonya. Bisa jadi jangan-jangan ya seperti tadi Rianda bilang, setiap tahunnya ada di beda-beda negara ya. ataupun memang ada kewajiban dari setiap satu pemimpin satu tahun itu harus bertugas. Makanya setiap tahun ke-29 akhirnya itu puncaknya. Oke. Bisa jadi 29 itu ya 29 orang ini. Di setiap tanggal yang sama ya. Setiap bulan 4 tanggal 17 April. Itu dia. Gitu. Nah, ada apa lagi Rianda teori berikutnya? Di sini mungkin kita masuk yang udah cukup kelihatan nih Tan. Teori selanjutnya itu ada dari bapak yang merupakan anggota Sekte nih. Itu susah dibunuh nih Tan. Karena ini cukup penasaran karena ketika dalam satu lift dia kan cuma survivor sendiri tuh, paling cuma ya patah kaki ya. Kenapa dia matinya harus dianding, kenapa nggak di pas di lift itu? Karena udah jelas semuanya mati, semuanya kayak diasinin segala macam. Dia dikasih screen time yang mana kayak dia diwajibin matiin nanti sesuai ritual di situ. Apa mungkin emang bapaknya ini emang harus mati sesuai ritual biar sesuai ya udah cara lu dicabut dari perjanjian Satan ini itu emang dari ritual ini, atau mungkin emang kalau semisal lu mungkin jatuh atau mungkin dari bertugas waktu dia jadi Petrus emang invisible gitu loh, immortal atau gimana, who knows. Karena di sini menariknya adalah kita baru tahu kalau semisal si bapak akhirnya punya rahasia yang belum dijawab dari film pertama ya, nggak pulang-pulang ya kan, dan itu adalah kejawab di film kedua ini nih. Betul, sebagai penembak misterius ya. Betul, Petrus. Cukup marak ya di tahun-tahun 84 itu ya. Nah, mau nambahin juga kayaknya karena memang seperti menurut, kalau misalnya kalian nonton pertama sama kedua, menurut gua semua dialog itu bisa jadi adalah hints. Nah, kenapa di sini dibilang makanya bapak susah dibunuh? Ya karena orang anggota sekte atau orang setan gitu, emang sulit dibunuh gitu. Itulah kenapa dia mungkin mau ditusuk atau mau kayak jatuh dari lift juga nggak mati gitu kan. Nah makanya secara ritually mungkin kalau ditarik oleh 4 kuda, Four Horsemen of Apocalypse, mungkin akhirnya dia akan bisa baru mati gitu. Emang itu caranya ya? Mungkin itu caranya gitu ya. Ada teori apa lagi? Terus berikutnya kalau dari Tari ini bisa banyak banget sih guys, kalau misalnya kalian cek gitu ya. Tapi kalau dari satu nih yang pengen gue kasih lempar itu adalah mengenai bagaimana cara dia mati dan alasan dia ada di film ini gitu. Kayak dia itu bisa jadi kan lari ke utara mungkin karena ada seseorang yang ngejar dia. Iya. Nah ini mungkin berhubungan dengan kenapa dia itu adalah kan pekerja malam gitu ya. Nggak ada yang tahu sebenarnya pekerjaannya. Cuma kita kayak udah berasumsi udah agak melayang nih. Dia kan dia bilangnya kan ini di tempat biliar doang. Si Tony yang bilang. Terus mungkin kalau secara stereotip kelihatan dari cara berpenampilannya ya, begitu kan. Nah bisa jadi dia tuh mungkin dulu hamil, atau mungkin keguguran, atau mungkin dia itu yang ngomong di dalam radio itu bisa jadi anaknya dia, atau mungkin bisa jadi itu dia dari masa depan yang mati akhirnya kayak gitu, atau bisa jadi itu anaknya dia juga yang ngomong kayak gitu. Breeding kan? Udah kelihatan. Kelihatan kan? Tapi soalnya menarik nih, di sini kan kita ngeliat Tari bahkan kematiannya sendiri tuh yang dia alamin juga kan. Tari matinya kayak gitu, terus dia ngalamin kayak gitu. Bisa jadi ngerinya, dia kan tinggal di rusun itu tuh menurut gue dia kayak nggak sendiri deh. Kayak dia nggak sendiri. Ya mungkin dia tuh ada ibunya, dan mungkin ibunya udah lama mati, dia mungkin ngerasa berdosa banget. Jadi anak yang berdosa, terus mungkin suara dari isi hatinya dia tuh mungkin ada di radio juga. Mungkin kayak gitu sih menurut gue. Tapi ngomongin itu, gue juga jadi ingat. Coba komen di bawah, menurut kalian tuh yang ngehantuin Rini tuh yang duduk di kasur sama duduk di meja makan dia tuh siapa ya? Rini Tari kali? Apa?
Bintang Tari. Tadi gue bilang apa? Rini. Oh, maksudnya Tari. Tari. Apa itu? Itu siapa yang tari ya? Menurut gue itu sih Tari ya? kayak ibu. Apa gue harus rewatch ya? Bisa jadi nih, karena menarik nih, karena banyak teori-teori yang nanggung ya. Betul, kayak harus lu kayak nggak kayak harus nonton 2 kali gitu. Nonton IMAX terus nonton yang bioskop yang biasa reguler. Oke. Gitu. Ya udah. Nah, ini teori terakhir ya. Terakhir nih. Teori terakhir ini menurut gue sangat ini Apa tuh, Ta? lumayan far-fetched nih. Maksudnya dalam arti ini agak long shot untuk apakah ini benar atau tidak gitu ya, dibanding dari tadi yang sebelum-sebelumnya. Oke. Karena ini kayak teorinya berdasarkan keceplosannya dari Joko Anwar. Sang sutradara sendiri. Sang sutradara sendiri. Oke. Dia waktu itu lagi di interview sama media lain gitu. Oke. Terus lagi ngejelasin mengenai Pengabdi Setan 2 gitu. Oke. Tidak sengaja Dia nggak sengaja ya? Joko Anwar menyebut Pengabdi Setan 2. Mimik, contohnya mimik. Berkata, iya jadi dalam film ini saya lagi mau gini-gini dan mengenai Pengabdi Setan Universe. Saya record ya Pak ya? Dia stop di situ, Unit, Pengabdi Setan 2, terus dia ketawa. What? Segampang gitu. Ini jangan-jangan bisa jadi Pengabdi Setan Universe antara nanti memang ini ceritanya bisa panjang, entah mau ada spin-off, atau bisa jadi pintu terlarang kala ya semua film dia yang sebelum-sebelumnya itu adalah bagian dari Pengabdi Setan Universe. Gue soalnya baca loh di Twitter, kalau nggak salah semalam. Joko Anwar nge-tweet, bisa jadi dia nanya ke audiens, kalian minat gak kalau misal ada kayak spin-off dari itu? Beneran? Iya. Untuk Pengabdi atau yang film dia yang lain? Pengabdi. Serius? Coba lu lihat. Apa gue lihat? Lu. Karena sini menurut gue cukup menarik. Soalnya dia udah kayak ngasih clue dan hint kayak gimana nih kita ngelihat dari minat kalian, apa kalian mau ngeliat spin off dari mungkin Wisnu bisa jadi kan, atau mungkin Tari kenapa bisa lari kabur kan. Betul. Nah itu. Nah kalau kalian suka komen di bawah komen Smartviewers ya. Boleh. Nah itu dia ya Smartviewers, uraian pembahasan kita pada hari ini. Betul. Ini adalah beberapa hasil dari nalar kita. Betul. Dan Anabel. Analisa gembel. Anabel ya. Analisa gembel dari kita untuk berdasarkan clue dari Joko Anwar yang ada di Twitter juga gitu. Pokoknya jangan lupa komen, like, dan subscribe. Minggu depan kita akan baik lagi. Yes. Alright. Dan nyalain tombol lonceng. Pastinya yang jelas. Alright, Smartviewers, kalau kalian untuk ngejak gue. Apa tuh? Akhir kata Nathan pamit. Dan gue Rene Setiawan pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.